Di tengah keindahan alam Indonesia, terbentang luas area emas hijau yang diyakini sebagai ungkapan cinta dari alam yang sangat berharga. Bagi Taktana, perjalanan ini bukan sekedar pencarian teh terbaik, namun pengalaman yang sangat personal untuk memahami makna hadirnya teh dalam kehidupan kita. Pagi, selamat datang Bu. Kita berada di kebun teh peninggalan Belanda, ditanam oleh Douwe Korkopen pada tahun 1907. Jadi sekarang umurnya udah 107 tahun ya. Pure Heritage ini dihasilkan dari daun pilihan. Ini menunjukkan lambang kasih sayang dan kesetiaan. Nah, ini cocok bagi penikmat teh yang lagi kasmaran. Wah, hujan-hujan gini enaknya ngeteh nih. Tolong ambilkan teh. Yang ini? Iya. Oke. Ini teh apa, Pak? Ini heritage tea. Kalau untuk heritage ini karena ini spesial, ada cara-cara tertentu supaya kita bisa mengeksplor rasa, aroma yang ada di dalam teh. Terus nikmatnya seperti apa gitu. Tidak seperti teh celup, udah celup selesai. Berapa lama, Pak? Bis 3 sampai 5 menit. Rasanya apa sih, Pak, yang spesial dari Gabung Heritage ini? Yang spesial dari sini karena ini dari seedling ditanam udah 100 tahun yang lalu gitu ya. Wow. Rasanya itu panjen gitu ya. Panjen kalau di dalam. Panjen itu apa, Pak? Panjen itu rasanya kayak kalau kita makan nasi itu pulen. Kalau mau buktinya, ya kita buktikan sekarang. Kita seduh. Sekarang kita akan melihat proses pemetikan peko ya Bu ya, untuk bahan baku silver needle. Nah, apa itu peko? Pucuk peko itu seperti ini Bu ya, pucuk daun teh yang masih kuncup. Jadi sebelum mukana ini kita ambil, memetiknya seperti ini, sangat maksudnya ke pemetikan premium. Perkebunan ini bisa memberikan keharmonian di masyarakat ya, karena masyarakatnya sendiri juga ditempatkan di satu komplek ya, komplek perumahan di mana mereka di situ bisa bersosial ya. Keharmonisan itu juga mereka bawa dalam kerja di lapangan, di kebun ya. Kita kadang-kadang sudah bergurau, ada ikatan batin antara satu orang dengan orang yang lainnya. Itu seolah-olah mereka dalam semua itu dalam satu keluarga. Bapak di sini berapa tahun, Pak, kerja? Sudah 24 tahun. 24 tahun, Pak. Ya karena di sini tempatnya ngolah teh, kita sambil belajar dari 24 tahun yang lalu sampai sekarang gitu. Wah, kita udah kelamaan ngobrol ini. Udah jadi? Udah 3 menit. Oke. Dikit ya gitu. Wah, ini teh hitam warnanya cukup Cantik cerah ya, Pak. bagus ya. Pak, kok dicium dulu, Pak? Ya, kita akan menikmati aroma dari teh ini. Sayang kalau dibiarkan kan gitu. Jadi, Buat Bapak tuh sebenarnya arti teh itu apa sih, Pak, sampai bisa bertahan segitu lamanya? lama di sini ya. Arti teh itu kalau saya tadi 24 tahun, sampai anak saya udah 23 tahun berarti Wah. kan gitu. Kayak darah, tulang, daging ini kayak ada unsur tehnya gitu ya. Wah. Pagi Bu Eha, apa Pagi.
kabar? Sehat ini Bu. Sehat. Punten, lagi manen ini? Iya. Dari jam berapa biasanya manen pagi Ibu? Kalau kerjanya jauh, jam 6 udah berangkat. Udah berangkat Iya. jam 6. Iya. Arti teh buat Ibu apa sih? Atau arti kebun teh ini buat Ibu untuk kehidupan Ibu apa nih? Dari ngadamel ieu teh, upami ke Sunda teh mah ngadamel ieu Iya. teh sukses. Sukses ya. Iya. Kalau tehnya bagus berarti Ibu juga senang, Iya, juga sukses seneng gitu ya banyak. kerja. Jadi nggak capek kerjanya Bu ya, Iya, ada enggak, hasilnya. Pagi Mas Huda, lagi ngapain Mas? Nah ya, ini lagi bikin teh tombo. Ini adalah teh merah atau black tea. Wangi banget Mas ini. Iya, ini karena diambil dari daun teh pilihan. Mas Huda, kan saya lewat sini tuh kelihatannya tombo itu sangat subur, asri. Itu tuh ada penyebab khususnya nggak sih Mas? Secara geografis ini memang pegunungan. Juga di sini ada mata air yang saya pikir unik ini, Mbak. Oh, kenapa tuh? Mata air ini meskipun kemarau, dia tidak pernah berkurang. Kalau musim penghujan dia tidak meluap. Jadi cuman di situ doang ini. Bahasa sini ngomongnya ini adalah satu cibuk atau satu gayung. Satu gayung. Jadi kalau diambil satu gayung itu nggak pernah berkurang. Jadi diambil segayung ada lagi, terus ya gitu. Tapi nggak pernah berlebihan Nggak pernah berlebih, juga. nggak pernah berkurang. Ini yang salah satu mungkin ya menurut pemahaman kami salah satu yang diberkahi oleh Tuhan. Salah satunya itu keunikan-keunikan yang ada di desa kami. Aduh Ibu anaknya, halo. Royal Emerald bukan hanya sekedar teh, namun juga suatu kebahagiaan dan harmoni dari setiap orang yang terlibat di dalamnya yang diwujudkan dalam secangkir teh. Habis ya? Oh, harus habis. Sing semangat lho, Dek. Jadinya jadi dokter. Salam, semangat Rara. Pak, Bu, titip Rara nggih. Turun. Assalamualaikum, Anggreni. Dari kecil, dari kelas 2 SD kalau nggak salah Mbak, kalau saya ingat ya 39-an tahun ya saya udah. Jadi sudah bergelut dengan teh. Saya diajakin ke pabrik tehnya, saya diajakin untuk setor tehnya. Bahkan saya masih ingat sama detik ini Mbak. Saya punya 9 bersaudara. Hanya saya Mbak itu yang disuruh. Andai kata ada teh yang datang, disuruh kalau bahasanya ini adalah untuk supaya teh tidak rusak, itu harus diunggar. Itu yang diperintah saya. Meskipun mohon maaf saya masih kecil itu, relatif kecil, kelas 3 SD lah saya masih ingat. Saya meskipun saya tidak berani menolak, meskipun dengan nangis saya dalam batin saya kerjain itu, tapi dengan nangis saya itu. Setelah besar saya pikir mungkin ini nih yang saya harus bertahan. Beliaulah yang mengajari saya, beliaulah yang hidup berdampingan dengan teh. Beliau sampai menjelang mau tiada ya, mau wafat itu juga beliau yang dipikirin bagaimana ini orang kerjanya, bagaimana teman-teman yang ada di lapangan, bagaimana orang-orang pemetiknya, beliau masih mikirin. Dan saya punya tergugah nih, wah ini harus di sini. Mbak Puji, rampung lagi engko. Rampung lah. Oke. Sore Ibu Surati. Sore, Mbak. Wah, habis pulang dari kebun Ibu ya? Betul. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Mbak sehat semuanya? Sehat, makasih Bu. Bu, tadi pas Ibu metik teh,
daun teh. Aku lihat ibu bersikir, bener Bu? Saya ini kalau melihat ke kebun Mbak, dengan keadaannya sekarang yang sudah saya dapat sekarang untuk anak-anak, untuk saya sendiri, untuk itu kayak almarhum ada gitu ya, misalnya di kebunnya. Itu saya juga kayak merasa ngomong gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Dikir Mbak Puji. Saya sih hanya berterima kasih aja sama almarhum. Saya sudah ibaratnya ditinggali ya, ditinggali ini yang memang ini jalan saya untuk membesarkan anak-anak. Alhamdulillah. Ini dari teh ini kita bisa hidup sekarang Pak. Memang sempat sengsara karena teh Bapak dipanggil yang kuasa. Tapi sekarang anak-anak udah bisa makan Pak. Rumah juga udah sedikit baik Pak daripada dulu yang kita tempati. Terima kasih ya Allah. Semoga kami bisa sejahtera dari tanaman kami yang gak banyak ini Pak. Semakin ke sana anak-anak semakin pintar, ingat sama perjuangan kita Pak. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Bapak baik-baik di sana. Apa? Ya, dibantu nih, dibantu nih. Ini dibuka sini. Ibu udah menjadi wanita yang luar biasa. Terima kasih sudah menginspirasi kami dari cerita Ibu. Dari perjalanan ini, kami belajar bahwa setiap tegukan teh mencerminkan keragaman alam Indonesia yang memberikan rasa, cerita, Saya titip ya. dan pelajaran hidup. Dengan bangga, kami sajikan secangkir kisah istimewa yang dapat Anda nikmati di Tak.